Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan pengertian hadis dan macam-macamnya. Hadis adalah perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Hadis dijadikan sumber hukum Islam selain Al-Quran. Dalam hal ini, kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hadis dibagi menjadi 3. 1. Hadis kuliah. Hadis kuliah yaitu hadis yang berasal dari perkataan atau ucapan Nabi Muhammad SAW. Hadis fi'liyah. Hadis fi'liyah yaitu perbuatan atau praktek yang langsung dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga yaitu hadis takririyah, yaitu hadis yang berasal dari diamnya Nabi ketika melihat ibadah sahabat-sahabat Nabi. Hadis disebut juga sunnah, adalah perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Dan hadis dijadikan sumber hukum Islam selain Al-Quran. Dalam hal ini, kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Macam-macam hadis dibagi menjadi 4 tingkat berdasarkan tingkat keaslian hadis, yaitu hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, dan hadis maudhu'. Dan berdasarkan ujung sanad dibagi 3 golongan, yaitu hadis marfu', hadis mauquf, dan hadis maqtu'. Dan berdasarkan keutuhan rantai sanad dibagi 4 golongan, yaitu hadis musnad, hadis munqati', hadis mudhal, dan hadis mudallas. Dan yang terakhir, berdasarkan jumlah penutur dibagi 2 golongan, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis secara bahasa berarti berbicara perkataan percakapan. Hadis disebut juga sunnah, yang secara istilah segala perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Hadis menurut bahasa dapat diartikan sebagai jadid, kabar, berita, atau sesuatu yang baru. Sedangkan menurut istilah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan, atau takrir maupun sifat. Ilmu hadis adalah ilmu tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui kondisi sanad dan matan yang dari hadis-hadis yang dapat diterima atau ditolak. Kesimpulan. Secara bahasa, hadis diartikan sebagai jadid, kabar, berita, atau sesuatu yang baru. Adapun secara istilah, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan, maupun sifat. Cabang-cabang ilmu hadis antara lain ilmu rijalul hadis, ilmu jarh wa ta'dil, ilmu fanil mubhamat, ilmu i'lalil hadis, ilmu ghoribil hadis, ilmu nasikh wal mansukh, ilmu talfiqil hadis, ilmu tasrif wa tahrif, ilmu asbabi wurudil hadis, dan ilmu mustalah ahli hadis. Kitabus Sitah dan pengarang riwayatnya, yaitu Sahih Bukhari dihimpun oleh Imam Bukhari, Sahih Muslim dihimpun oleh Imam Muslim, Sunan An-Nasa'i dihimpun oleh Imam Nasa'i, Sunan Abu Dawud dihimpun oleh Imam Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi dihimpun oleh Imam Tirmidzi, Sunan dan Sunan Ibnu Majah dihimpun oleh Imam Ibnu Majah. Adapun kitab-kitab hadis antara lain kitab Al-Mahdisul Fasil Baina Ar-Rawi wal Wa'i karya Al-Qadi Ar-Romah Hurmuzi, kitab Ma'rifatul Ulumi Hadis karya Abu Nu'aim Al-Asbahani, kitab Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah karya Al-Khatib Al-Baghdadi, kitab Al-Ilmu fi Dhabti Ar-Riwayah wa Taqyid Al-Asma karya Al-Qadiyat, kitab Malayas yang Al-Muhadisul Jahlahu
karya Abu Hafiz Umar bin Majid Al-Mayanzi, dan kitab Ummul Hadis karya Imam Ibnu Salah. Dalam ilmu hadis, ada dua cabang utama yang menjadi rumpun seluruh cabang keilmuan dalam hadis, yaitu rumpun ilmu dirayah dan rumpun ilmu riwayah. Jadi, apa sih yang dimaksud riwayah? Yang dimaksud dengan ilmu hadis riwayah ialah pengetahuan yang mempelajari hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, maupun tingkah laku beliau. Dan apa sih yang dimaksud dengan hadis dirayah? Ilmu hadis dirayah ialah ilmu pengetahuan yang membahas tentang kaidah-kaidah, dasar-dasar, peraturan-peraturan yang membantu untuk membedakan antara hadis yang sahih yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan hadis yang diragukan penyampaiannya kepada beliau. Dalam kesempatan ini saya akan menyebutkan beberapa kitab-kitab ilmu hadis. Di antaranya 1. Kitab Al-Muhadisul Fasil Baina Al-Rawi Wal-Wa'i karya Al-Qadi Al-Ramahurmusi. 2. Kitab Ma'rifatu Ulumil Hadis karya Al-Hakim An-Naisaburi. 3. Kitab Al-Mustakhraj ala Ma'rifati Ulumil Hadis karya Abu Nuaim Al-Asbahani. 4. Kitab Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah karya Al-Khatib Al-Baghdadi. 5. Al-Ilmu fi Dabti Al-Riwayah wa Taqyid Al-Asma karya Al-Qadi Iyad. 6. Kitab Malayasi Al-Muhadisu Jahlahu karya Abu Hafs Umar bin Abdul Majid Al-Mayanzi. 7. Kitab Ulumul Hadis atau yang lebih dikenal dengan sebutan Muqaddimah Ibnu Salah yang ditulis oleh Imam Ibnu Salah. Nama-nama kitab dan pengarang ilmu hadis. 1. Kitab Al-Muhadisul Fasil Baina Al-Rawi Wal-Wa'i karya Al-Qadi Al-Ramahurmusi. Kitab Ma'rifatu Ulumil Hadis karya Al-Hakim An-Naisaburi. Kitab Al-Mustakhraj ala Ma'rifati Ulumil Hadis karya Abu Nuaim Al-Asbahani. Kitab Al-Kifayah fi Riwayah karya Al-Khatib Al-Baghdadi. Kitab Al-Ilmu Dabati Al-Riwayah wa Taqyid Al-Asma karya Al-Qadi Iyadah. Kitab Ma'layusu Al-Muhaddisu Al-Muhaddisu Jahlahu karya Al-Haf Umar bin Abdul Majid Al-Maizani. Kitab Muqaddimah Ibnu Salah karya Imam Ibnu Salah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.